Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Judi Nur Komaria, mahasiswa kelas RPLAB Akademi Farmasi Jember. Kali ini saya akan membahas mengenai belalang. Kita akan menuntas habiskan mengenai apa saja belalang, yaitu klasifikasi belalang, bagaimana belalang bisa bertahan hidup, mencari makan, bagaimana ciri-ciri dari belalang, bagaimana belalang bisa bereproduksi, di mana habitat belalang, dan perilakunya beserta jenis-jenis belalang. Yuk kita simak videonya. Yang akan kita bahas kali ini adalah morfologi belalang. Yuk kita simak. Belalang ini memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Kaki belalang. Kaki belalang ini jumlahnya ada 6. Jadi dia memiliki 3 pasang kaki, di mana masing-masing fungsi kaki ini berbeda. Kaki belalang yang paling belakang ini biasa disebut dengan jumping leg. Ini digunakan untuk apa? Jumping berarti digunakan untuk melompat dari daun ke daun. Kaki tengah dan kaki depan itu memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah ini dia sudah memegang dia. Nah ini fungsinya. Untuk apa? Untuk berjalan dan menggenggam pohon ataupun daun. Antena. Belalang juga punya antena ya. Bukan hanya TV saja. Antena ini berfungsi untuk sebagai struktur sensorik yang merespons sentuhan dan bau. Mata belalang. Mata belalang ini mata yang sederhana. Fungsinya untuk merasakan intensitas cahaya. Mata belalang ini mencakup penglihatan yang sangat luas. Belalang adalah serangga herbivora. Dia memakan tumbuh-tumbuhan. Belalang ini berasal dari ordo Orthoptera dan subordo Caelifera. Klasifikasi belalang. Belalang dalam bahasa Inggris disebut dengan grasshopper. Dia berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, subordo Caelifera, dan keluarganya berasal dari Asritiridae. Ciri-ciri belalang. Belalang ini memiliki anatomi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Kaki belalang yang besar biasanya disebut dengan jumping leg, atau biasanya digunakan untuk melompat dari daun ke daun. Kaki tengah dan kaki depan digunakan untuk berjalan dan menggenggam pohon atau daun. Antena belalang mengandung struktur sensoris yang dia dapat merespons sentuhan dan bau. Mata belalang adalah mata yang sederhana. Dia berfungsi untuk merasakan intensitas cahaya dan dapat mencakup penglihatan yang luas. Bagaimana belalang bisa bereproduksi untuk menghasilkan keturunan? Belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada jantan karena ovipositornya. Setelah kawin dan siap untuk bertelur, maka belalang betina akan menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang di tanah sehingga dia bisa bertelur. Ukuran, bentuk, dan jumlah telur berbeda tergantung pada spesiesnya. Belalang betina bertelur rata-rata 200 butir selama masa hidupnya. Bagaimana makanan belalang? Belalang kebanyakan memakan tumbuhan. Oleh karena itu, belalang termasuk hewan herbivora. Beberapa spesies hidup di tanaman inang dan memakan daun, bunga, batang, beserta bijinya. Spesies belalang lain
makan apa yang mereka temui di tanah, seperti potongan daun dan bunga, biji, bahkan serangga mati. Belalang paling aktif di siang hari, tapi juga kadang dia mencari makan di malam hari. Belalang ini diketahui tidak memiliki sarang, dan beberapa spesies melakukan migrasi panjang untuk menemukan pasokan makanan baru. Sebagian besar spesies soliter dan hanya berkumpul bersama untuk kawin. Tapi spesies yang bermigrasi terkadang berkumpul dalam kelompok besar, jutaan, bahkan miliaran individu. Habitat belalang. Kebanyakan ekosistem belalang lebih menyukai habitat terbuka yang kering, dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya. Belalang ditemukan dalam jenis habitat terestrial tropis beriklim sebagai berikut. Yang pertama, bioma terestrial. Bioma terestrial yang merupakan ekosistem wilayah seperti gurun atau gundukan hutan yang ditumbuhi oleh rerumputan. Apa saja jenis-jenis belalang? Belalang sembah atau belalang sentadu, belalang hijau, belalang batu, belalang daun, belalang renteng, dan masih banyak yang lainnya. Belalang kayu. Belalang kayu memiliki ukuran sekitar 85 mm saat ia dewasa, dengan warna tubuhnya tampak seperti coklat tua. Berbeda saat belalang kayu ini berusia muda. Saat berusia muda, ia memiliki warna tubuh hijau dan terdapat pola coklat atau oranye. Belalang ini akan mengelupas kulitnya menjadi kecoklatan saat ia beranjak dewasa. Biasanya belalang ini akan berganti kulit saat di musim dingin dan saat mereka sedang melakukan hibernasi. Habitat belalang kayu ini berada di semak-semak dan pepohonan. Dengan makanannya adalah dedaunan. Belalang sembah. Belalang sembah memiliki kebiasaan yang sangat menyeramkan, khususnya ketika mereka sedang bercinta, di mana belalang betina akan memakan kepala belalang jantan setelah mereka selesai melakukan perkawinan. Jadi, gak heran kalau ada yang mengisyaratkan bahwa cinta sejati simbolnya adalah belalang sembah, di mana sang jantan rela mati demi cinta sejatinya. Terdapat lebih dari 2000 spesies belalang sembah yang tergolong ke dalam 9 famili. Belalang hijau. Nah, ini yang sering kita temui. Belalang hijau dalam bahasa Latinnya adalah Anthractomorpha strenulata. Jenis serangga ini tergolong sebagai hama. Jenis belalang berikutnya adalah belalang batu, di mana belalang ini adalah jenis belalang yang satu-satunya jenis belalang dengan penampilan yang memukau. Karena warna tubuhnya didominasi oleh warna abu-abu dan dilengkapi dengan bercak hitam seperti batu. Warnanya pun menyelubungi seluruh tubuhnya mulai dari mata, toraks, dada hingga abdomennya dan ujung sayap. Warna yang keren ini membuat kita takjub dengan bentuk tubuhnya.